Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu, dosen mata kuliah, dosen pembimbing Bapak Rifki Al-Mukarram. Baik, terima kasih dengan sebesar-besarnya karena Bapak telah mengajarkan kami, membimbing kami, meluruskan kami dalam mata kuliah filsafat Islam. Jadi saya akan sedikit menjelaskan. Jadi ini membahas tentang filsafat Islam untuk ujian akhir semester. Baik, banyak sekali orang yang menganggap orang berfilsafat itu disebut orang gila. Jadi orang yang berfilsafat itu disebut orang gila, banyak ngaurnya, banyak yang bicaranya tidak dimengerti. Jadi orang banyak berpendapat seperti itu. Dan masih banyak lagi hinaan yang banyak pokoknya yang membuat orang-orang filsafat itu dikecam seperti ini, gila, ngaur perkataannya. Tapi ketika banyaknya orang yang berkata seperti itu tanpa mereka sadari bahwasannya mempelajari ilmu filsafat itu sangatlah penting. Jadi ilmu filsafat itu penting, bahkan tidak ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematik, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya kalau tidak ada filsafat, matematik, geografi, dan yang lainnya. Jadi karena filsafat ini lahirlah ilmu-ilmu baru, seperti tadi yang saya sebutkan di atas. Jadi dengan belajar filsafat kita dilatih itu menjadi manusia yang utuh, jadi manusia yang berpikir mendalam, jadi berpikir rasional, dan banyak lagi. Jadi saya masih bisa ambil yang saya ingat Bapak Rifki jelaskan, yaitu ada 3 cabang dalam ilmu filsafat yang dijelaskan di dalam kelas, di dalam lokal. Jadi ketiga cabang ini sangat harus lengkap dan saling melengkapi. Jadi tiga-tiga ini bersejajar gitu. Antara kita kalau berpakaian, pakaian baju, ada celana, dan di bawah menutupi aurat seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ontologi. Jadi ontologi ini keberadaan yang sesuatu yang kita ingin tahu. Jadi ibaratkan kita ide gitu. Idenya apa? Kira-kira kita ingin membuat apa gitu kan. Seperti itulah gambaran belajar filsafat. Ontologi gitu kan. Apa yang kita pikirkan, dia sudah ada sebelum ada gitu kan. Jadi dia sudah ada sebelum ada. Bahkan sudah jauh adanya gitu. Jadi sudah dipikirkan terlebih dahulu. Jadi yang selanjutnya itu epistemologi. Jadi epistemologi itu jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ide-ide kita tadi itu. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi. Jadi ontologi ini kita berpikir apa yang ingin kita buat, apa ide kita, kreativitas kita, dan di sini epistemologi. Bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara mendapatkannya? Itu epistemologi. Dan selanjutnya yang ketiga ini harus bersejajar ya dan sesuai urutan, yaitu aksiologi. Aksiologi itu yaitu ilmu yang kira-kira apa yang seandainya kan kita ontologi tadi ingin membuat apa ide. Epistemologi itu kira-kira dengan cara apa kita tempuh, dan aksiologi ini kira-kira apa yang ingin kita buat itu bermanfaat atau tidak. Kira-kira bermanfaat, apa banyak mudaratnya, penting atau tidak. Jadi itu tadi. Jadi ada 3 tadi, ontologi, ide-ide kita, dia sudah ada sebelum ada. Dan yang selanjutnya epistemologi, sekiranya kita harus ada jihad, kira-kira ada usaha untuk mencapai apa yang kita pikirkan. Dan yang selanjutnya aksiologi,
kira-kira bermanfaat atau tidak gitu kan. Contohnya aja gitu kan, contoh-contoh ontologi. Contoh ontologi di dalam kehidupan sehari-hari itu dalam rumah ya, ontologi rumah. Kalau rumah-rumah zaman dulu kan belum ada rumah susun. Jadi inilah seperti ibaratkan filsafat ontologi, dia berpikir dengan menggunakan lahan yang sedikit atau 5 kali 5, pokoknya dikit, lahannya dikit, bagaimana caranya itu bisa digunakan, di tempat tinggali oleh beribu-ribu orang, ratus-ratusan orang, bahkan beribu-ribuan orang. Jadi orang yang filsafat ini ontologi, jadi berpikirnya jauh, dia sudah ada dulu di pikirannya. Jadi gimana caranya biar lahan yang sedikit sempit tadi bisa digunakan untuk orang banyak. Akhirnya di ontologinya itu berpikir. Jadi ada ide gitu kan. Akhirnya membuat rumah susun. Yang sebelum-sebelumnya kan belum, tidak ada rumah susun. Jadi dibentuk rumah susun. Akhirnya banyak orang-orang yang tinggal di situ. Epistemologinya bagaimana? Dengan caranya bagaimana? Kalau rumah biasa itu pondasinya mungkin kedalaman 5 meter atau berapa. Akan tapi kalau rumah susun mungkin bermeter-meter, puluhan meter mungkin pondasinya. Itu seperti itu. Menggunakan barang seperti ini, bangunannya seperti ini, menggunakan alat seperti ini. Pokoknya itu epistemologinya, usahanya. Dan yang selanjutnya aksiologi. Nah, yang dibuat tadi ontologi tadi, dia membuat rumah susun, apa kira-kira manfaatnya? Apa kira-kira faidahnya? Apakah menimbulkan faidah atau tidak, darurah atau tidak manfaat? Kan tetapi kebanyakan insya Allah bermanfaat. Jadi belajar berfilsafat itu insya Allah tidak menyesatkan. Karena banyak orang yang berpaham, orang yang berfilsafat itu gila, perkataannya ngaur, tidak sesuai bagaimana-mana. Karena mereka mungkin belum mengenal dan belum belajar, ataupun tidak masuk di dalam ilmu-ilmu filsafat ini. Insya Allah kalau mereka masuk, sama-sama kita belajar. Tapi kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Janganlah kita menyalahkan mereka, menyudutkan mereka sehingga menganggap diri kita ini benar. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifki yang telah mengajarkan, yang telah membimbing. Alhamdulillah ilmu-ilmunya kita terima. Semoga ilmu yang diberikan Bapak bermanfaat, dan insya Allah ini menjadi amal jariah yang tak terhitung nantinya, dan terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.